Belajar kripto, blockchain, dan Web3 bersama Nusa Finance. Hai semua, kembali lagi bersama aku Zahra dan di sini tetap ada Mas Wildan. Hari ini kita bakal bahas topik yang di masyarakat di ekosistem Web3 itu kayaknya masih sebuah produk yang agak questionable. Sebenarnya bukan questionable sih, masih banyak aja orang yang belum terlalu paham tentang produk ini, yaitu tentang NFT. Nah, siapa nih yang kayaknya udah pernah mengalami kekecewaan dengan NFT dan sekarang menjadi questioning, apakah NFT masih menjanjikan? Nah, di hari ini kita bakal bahas tentang itu. Hai Mas Wildan. Halo. Kita bakal bahas tentang NFT ya Mas? Siap. Oke. Nah, aku mau nanya nih, sekarang NFT tuh kayak udah nggak laku, udah nggak terlalu menarik gitu ya. Kira-kira kenapa sih Mas bisa kayak gitu? Ya, kalau berdasarkan data, memang NFT itu kan di hype-nya di tahun 2021. Ketika itu memang transaksi untuk pembelian NFT sangat tinggi. Nah, tapi kalau kita compare dengan tahun ini atau 2 tahun terakhir, 2002 dan 2023, memang transaksi itu menurun. Nah, itu sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, memang dari market sendiri kita kenal ada bear market sama bull market, di mana sekarang kita memasuki, terutama 2 tahun terakhir ini kita di bear market. Kayak kripto juga ya berarti? Kayak kripto juga. Nah, tapi ada faktor lain yang lebih utama mengapa NFT ini mulai ditinggalkan seperti itu. Karena kita harus tahu nih, NFT itu pertama kali dibuat untuk apa sih gitu. NFT ini pertama kali dibuat itu untuk pasar atau market dari karya seni. Kita bisa karya seni lukisan, visual, terus audio, musik, terus mungkin patung atau apapun itu yang dibentuk bentuk digitalnya menggunakan NFT. Nah, kenapa karya seni NFT ini mempunyai nilai? Itu karena sifat eksklusifnya, yaitu dia langka, terus habis itu juga hanya ada satu gitu kan ya, atau terbatas lah. Kemudian si pembuat karya seni ini juga biasanya adalah seniman yang terkemuka, memiliki pengikut, influence, punya fanbase, benar. Nah, makanya dia menjadi menarik. Nah, tapi menariknya ini sangat sentimen, lebih ke psikologis. Oke. Jadi yang inilah membuat harga NFT itu sangat volatile karena tidak ada underlying-nya. Ini berdasarkan kesukaan. Ada satu karya seni, saya bisa nilainya ini 5 juta rupiah gitu. Tapi ketika saya tanya ke A, B, C, D, E orang, itu akan menilainya tidak sama. Oleh karena itu, harga NFT ini banyak yang membeli dengan persepsi yang berbeda sampai menemukan titik jenuhnya, level tertinggi, dan tidak ada yang mau menawar lebih tinggi daripada itu, sehingga habis itu tidak bisa dijual dan akhirnya harga menurun. Jadi itu salah satu faktor utama kenapa NFT bisa dibilang nggak terlalu laku, akhirnya menimbulkan stigma negatif. Oke, jadi orang-orang ada yang beli menurut dia itu mahal, terus ada yang menurut dia itu lebih mahal lagi, tapi pas udah sampai titik tertentu udah nggak ada yang ngerasa itu worth untuk lebih mahal lagi. Iya. Jadi sebenarnya NFT ini pertama kali dibentuk ya hanya untuk koleksi. Karena orang yang mengoleksi itu berarti memahami nilai dari karya seni itu, apakah dari senimannya atau filosofinya, dan memang dia suka sehingga dia memiliki perasaan ini worth to buy gitu, worth to collect. Oke. Nah, tadi kan kita udah dijelasin tuh gimana NFT sekarang jadinya kayak udah nggak laku lagi gitu ya Mas. Tapi si NFT-nya ini sebenarnya produknya berarti gagal dong? Kita harus memisahkan NFT ini antara produk sama teknologi. As a teknologi, NFT ini sebuah inovasi karena lanjutan dari inovasi blockchain, kita bisa membuat satu benda digital yang bisa tercatat, yang immutable, transparan, dan juga aman dari security-nya gitu kan, khususnya di digitalisasi.
Nah, sebagai teknologi saya rasa itu nggak gagal. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara produk itu kan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menciptakan hasil ya gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan untuk karya seni yaitu ada salah kaprahnya, ada pada titik tertentu menjadi tidak optimal karena pembelinya yang menilainya itu menjadi suatu bahan gorengan gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan teknologi ini ya untuk produk yang seperti sertifikat, terus habis itu tiketing, narasi-narasi lainnya yang memang bisa menggunakan teknologi NFT itu bermanfaat. Jadi saya kira ya ini memang NFT itu teknologinya yang masih terus berkembang dan nggak bisa dikatakan gagal juga. Oke, jadi kita harus bisa pisahin antara NFT produk sama NFT teknologi. Ya. Kalau yang produk tadi sebagai collectibles mungkin udah mencapai titik jenuh, tapi secara teknologi dia masih berkembang pemanfaatannya gitu ya. Oke, nah kalau gitu tadi kita udah bahas kalau NFT itu masih berkembang ya pemanfaatannya. Di 2024 ini kira-kira ada nggak sih narasi-narasi menarik atau kira-kira inovasi yang menarik gitu soal NFT, Mas? Ya, beberapa contoh narasi dan utilitas baru NFT itu akhir-akhir ini ada RWA atau Real World Asset. Mungkin crypto enthusiast nih sering menggunakan NFT ini yang dipatok dengan harga benda nyata gitu ya. Contohnya fiat, uang dolar gitu, atau komoditas emas dan lain-lain. Dan ini lebih mempresentasikan barang yang di dunia nyata dalam bentuk NFT. Itu bisa. Kemudian ada yang sertifikasi. Bagaimana sertifikat itu kan biasa dikeluarkan oleh suatu badan institusi untuk memvalidasi keaslian. Dalam bentuk kertas biasanya kan. Nah, ini masih bisa digunakan teknologi NFT di dalamnya untuk memvalidasi apakah benar sertifikat itu asli atau tidak gitu. Banyak lagi kayak sekuritas yang artinya kita menjadi validasi kepemilikan suatu barang, suatu saham. Terus bisa juga jadi NFT untuk surat hutang sehingga ada yield gitu ya yang dihasilkan dari NFT tersebut karena dia merepresentasikan surat hutang. Banyak sih yang berkembang. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan di tahun ini kayaknya bakal ada banyak inovasi NFT yang dia itu mempunyai underlying aset ya. Nggak cuman koleksi aja, tapi underlying aset yang bisa di-track ownership-nya dan juga bahkan bisa menghasilkan yield. Yes. Oke. Nah, selanjutnya apa sih Mas saran pengguna Web3 untuk pandangan soal NFT dan cara menggunakan NFT? Yang paling penting itu adalah kita tahu NFT-nya untuk apa. Bukan berarti dari perbincangan kita NFT untuk collectibles itu buruk ya. Tapi kalau memang sudah memahami dan memang memiliki niat untuk mengkoleksi, yaitu adalah salah satu utilitas dari NFT gitu untuk collectibles. Tapi kalau kita pengen yang suatu yang menggoreng gitu ya, tidak maksud saya tidak mau NFT yang digoreng gitu ya. Kita pahamilah NFT ini katakanlah untuk yield atau yang tadi yang di pack atau dikawinkan dengan barang asli gitu ya, yang dolar atau emas itu kan lebih nggak volatile. Nah, jadi itu yang harus kita pahami dulu. Nah, terus kemudian beli NFT-nya itu harus di tempat yang trusted lah, reputable, yang memang sudah memiliki history bagus atau sudah diaudit oleh lembaga independen tentang security-nya dan lain-lainnya. Nah, kemudian bisa juga ownernya, issuernya yang bikin NFT itu kan biasa ada detail saya siapa gitu, bisa dipercaya backersnya siapa. Itu juga bisa kita Dior ya. Tambahan lagi mungkin setiap NFT itu ada kayak persyaratan atau terms and condition yang bisa kita pelajari, biasanya itu juga dicantumkan dan menjadi informasi tambahan yang bagus untuk kita pahami dulu sebelum membeli NFT. Udah itu aja Mas? Ya, mungkin itu aja. Oke, berarti kayaknya bakal banyak banget inovasi baru di 2024 ini yang menarik ya soal NFT Mas.
Yes. Termasuk di Nusa Finance nggak bakal ada produk NFT baru? Tentu dong, kita keep up to date sama narasi yang beredar. Oke, berarti mungkin di next video bakal kita jelasin ya Mas? Oke, stay tune. Iya, oke buat teman-teman yang mau belajar NFT, blockchain, crypto, dan Web3 bisa banget gabung di komunitasnya Nusa di Telegram yaitu @nusafinance_indonesia atau bisa juga follow Instagram Nusa di nusa_finance. See you next video, bye!